Halo, shalom semuanya. Anak-anak Joyful Kid, apa kabarnya? Kita berharap semua boleh bersuka cita menikmati hari ini karena hari ini adalah harinya Tuhan. Dan hari ini kita boleh berjumpa kembali melalui media online. Kita beribadah bersama-sama melalui media online ini. Saya harap semua boleh bersuka cita, memprepare dirinya bersama-sama untuk kita mau ibadah menikmati Tuhan. Haleluya, mari bersama-sama kita mau berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup matamu, dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kami bisa menikmati namanya kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini kita akan mulai ibadah bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang melayani dan semua yang mendengarkan, semua diberkati Tuhan. Berkati setiap kami dengan sukacita dan kekuatan untuk boleh memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, siap anak-anak, kita akan memuji Tuhan ya. Siap? Yuk sama-sama berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Anak-anak tahu nggak ada satu lagu yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa bagi setiap kita. Dia bisa ada di mana-mana, memberkati dan memberikan kebaikannya bagi setiap kita. Saat kita tidur, saat kita sedang sekolah, atau sedang di rumah, Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Begini pujiannya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lagi ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lagi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan ya. Oke, kita akan lanjutkan pujian kita kepada Tuhan. Seperti ini, bahwa dari sepanjang hari Tuhan memberkati kita. Dari terbit matahari, katakan yuk, sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, lagi, sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Bareng-bareng ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yo. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, lagi yo. Angkat tangan yuk. Tuhan. Lagi ya. Puji
firman Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Anak-anak semua, yuk sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Yuk sama-sama kita akan naikkan sebuah pujian di hadapan Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan buat hari yang Kau beri, dah habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Sama-sama kita mau katakan selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang
sepanjang hidupku. Mari anak-anak semua, tutup mata kalian, lipat tangan kalian, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah kami yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang menyayangi kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan baik bagi kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan berkat firman Tuhan yang akan disampaikan. Berbicaralah kepada kami secara pribadi, baik yang menyampaikan, yang mendengar, semua diberkati. Kami semua bersukacita akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, Tuhan atas hidup kami, kekuatan bagi kami. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak JK yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Yuk kita sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita sampaikan. Hari ini firman Tuhan berasal terambil dari kitab Perjanjian Baru yang membahas salah satu rasul yang besar yang ada di Perjanjian Baru. Kira-kira siapa ya? Ayo kita mau main tebak-tebakan dulu. Teacher kasih clue. Yang pertama, dulunya dia adalah seorang penganiaya jemaat. Kita ada yang tahu boleh angkat tangan. Ayo, siapa yang tahu? Tahan dulu. Clue yang kedua adalah dia pernah mengalami suatu peristiwa di mana dia dalam perjalanan ke Damsyik melihat cahaya yang terang dan besar sehingga membuat dia menjadi buta. Dan kemudian suatu hari dia boleh disembuhkan dan bertobat menjadi pengiring Tuhan. Siapa ada yang tahu? Boleh angkat tangannya. Bersama teacher katakan 1, 2, 3 katakan Paulus. Benar sekali anak-anak. Benar sekali. Berikan tepuk tangan pertama Tuhan atas kebaikannya. Dalam perjalanannya mengiring akan Tuhan, dia banyak mengalami peristiwa yang membuat dia senang, bertemu dengan saudara-saudara seiman yang mendukung dia, bertemu dengan orang yang menganiaya dia juga sedih dong. Dan dia juga pernah mengalami yang namanya di penjara. Di penjara itu udah enak, di penjara itu susah sekali. Tapi anak-anak tahu, dalam penjara pun dia tetap bisa memuji Tuhan. Jadi kita bisa lihat bahwa dalam segala situasi kita belajar untuk bisa memuji Tuhan. Rasul Paulus dalam perjalanan ke Roma untuk menyampaikan bertemu dengan Kaisar, dia naik kapal bersama dengan beberapa orang, ada perwira di situ juga, dan dalam perjalanannya dia mengalami peristiwa alam yang cukup besar, yaitu mengalami badai. Ada yang pernah mengalami badai di sini? Belum ya? Mungkin ada yang pernah melihat hujan cukup besar dengan petir menyambar-nyambar di mana-mana, membuat kita takut, mungkin membuat kita khawatir. Aduh, gimana nih? Mungkin ada yang pernah melihat kapal yang terombang-ambing di laut, cukup menakutkan. Dan pada saat itu Paulus ini bersama dengan rombongan ini mengalami peristiwa yang cukup menakutkan ini. Yuk sama-sama kita akan buka firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 27. Kita mulai di ayat yang ke-9b dulu, 10 dan 11 ya. Kita tunggu, yuk semua buka Alkitabnya. Buka dong Alkitabnya ya, ayo di mana? Buka semua, buka. Kita tunggu sebentar. Kita ketemu? Yuk, sama-sama dengan teacher kita mau baca ya. Sebab itu, Paulus memperingatkan mereka. Katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayanan kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Anak-anak lihat ya bahwa ketika Paulus juga bisa menyampaikan pesan Tuhan kepada mereka lebih percaya kepada manusia, kepada nahkoda dan jurumudi yang ada. Lihat anak-anak lihat bahwa ketika itu Paulus menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Jangan berlayar dulu karena akan ada badai, tetapi mereka lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda itu. Peristiwa ini cukup menakutkan, cukup sangat luar biasa, dan tidak sebentar loh. Kapal itu terombang-ambing dengan air yang cukup besar, kemudian mereka mengalami yang namanya ketakutan dalam kapal itu. Yuk kita lanjutkan, kita mau baca firman Tuhan kembali dalam ayat yang ke-20 hingga 22.
Ini peristiwa yang cukup penting. Yuk lihat anak-anak ya. Baca bareng-bareng teacher. 1, 2, 3. Setelah beberapa hari lamanya, ngetlin, lihat. Setelah beberapa hari lamanya mereka mengalami badai. Baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihati kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini." Anak-anak sudah baca firman Tuhan ini ya, 2 ayat ini. Teacher mau katakan bahwa yang pertama, peristiwa ini tidak sebentar ternyata badainya, beberapa hari lamanya. Dan mereka tidak bisa lihat matahari maupun bintang karena saking gelapnya. Kemudian angin badai cukup dahsyat mengancam mereka. Dan akhirnya mereka putus asa. Apa ayo artinya putus asa? Jadi mereka, tidak selamat nih kami. Jadi susah nih kami, tidak selamatkan diri kemana ini? Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, kemudian Paulus memutuskan untuk mengatakan bahwa di dalam situasi ini pun, sekalipun dalam badai sekalipun, Tuhan itu baik dan bisa menolong. Di kalimat yang di bawah dikatakan apa? Aku menasihati kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Dan ketika orang-orang mendengarkan nasihat ini, mereka pun boleh ada kekuatan, mereka boleh dikuatkan. Karena dilanjutkan ya ayat berikutnya 23. Ini baca sama-sama yuk. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Jadi melalui ayat ini dapat dilihat bareng-bareng ya anak-anak bahwa Tuhan mengutus Paulus untuk harus menghadap Kaisar. Jadi Tuhan mengatakan kamu harus menghadap Kaisar. Kemudian karena kasih karunia Allah, semua orang bersama-sama dengan Paulus akan diselamatkan oleh karena Paulus. Kecuali kapal yang ditumpangi akan hancur. Dan mereka boleh bersukacita dengan semuanya itu, dan peristiwa firman Tuhan ini pun terjadi. Kapal ini hancur tetapi mereka semua diselamatkan oleh Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan karena Tuhan baik. Anak-anak semua, dari seperti kita dalam perjalanan Paulus mengikut Tuhan Yesus juga banyak yang kita hadapi. Yang pertama mungkin ada senang, sukacita, ada juga mungkin tangisan, mungkin ada sedih, tetapi percaya tetap ada pujian kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus, kita tetap memuji Tuhan dalam segala situasi. Lalu hal apa yang dapat kita lihat ya? Satu hal yang pasti bahwa Tuhan Yesus selalu menolong. Anak-anak semua, ikuti teacher bareng-bareng ulangi ya. 1, 2, 3, Tuhan Yesus selalu menolong. Lagi yuk, angkat tangan kanannya sama-sama katakan Tuhan Yesus selalu menolong. Tuhan yang kedua, yuk sama-sama teacher, ulangi kata-kata teacher ya. Tuhan Yesus selalu menepati janjinya. Angkat tangan kanannya, katakan bersama teacher, Tuhan Yesus selalu menepati janjinya. Jadi anak-anak Joyful Kids, apa yang kita dapat pelajari hari ini? Yang pertama, dapat jelas apa? Dengarkan perintah Tuhan, langsung dilakukan, jangan ditunda-tunda. Ayo anak-anak, ulangi sekali lagi yuk. Dengar perintah Tuhan, langsung lakukan, jangan tunda-tunda. Yang kedua ya, dalam segala keadaan tidak patah semangat. Selalu ingat ada Tuhan Yesus di hidupmu. Selalu ingat Tuhan Yesus ada di hidupmu. Yang ketiga ya,
Jadilah anak yang membawa keselamatan, bukan kerusuhan. Jadilah teladan, bukan celaan. Jadi 3 hal ini, anak-anak semua, kapan dong mulai kita melakukannya? Kita akan mulai melakukannya mulai sekarang. Ketika kita mendengar firman Tuhan ini, kita lakukan sekarang. Jadi percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu menolong kita dan Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Jadi anak-anak, kita harus tahu bahwa ada 3 hal yang penting yang harus kita perhatikan pada hari ini. Pertama adalah bahwa ketika kita dengar firman Tuhan datang sama kita harus segera melakukannya. Jangan ditunda-tunda. Jadi bisa lupa loh, terus gak jadi dilakukan. Jadi kalau ada firman Tuhan, kita harus segera melakukan. Yang kedua, anak-anak ingat ya, yang kedua adalah bahwa kita itu harus tetap semangat. Jangan patah semangat. Dalam segala situasi tetap semangat. Karena apa? Ada Tuhan Yesus yang selalu menolong. Yang ketiga bahwa kita harus menjadi teladan, bukan celaan. Dalam sekolah, di rumah, maupun di gereja. Dimanapun berada, kita tetap jadi teladan. Jika firman Tuhan yang kita sampaikan, kita menjadi berkat bagi semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan Yesus sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, yang mendengar dan menyampaikan semua diberkati. Bapak, kami boleh belajar untuk ketika mendengarkan firman Tuhan, segera melakukan, dan kami boleh percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kami sehingga kami tidak patah semangat. Dan biarlah kami tetap menjadi teladan, bukan celaan dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak dimanapun mereka berada. Sakit Tuhan sembuhkan, yang kesusahan Tuhan hibur, dan dalam butuh pertolongan Tuhan tolong setiap mereka. Terima kasih, biarlah Tuhan Allah yang hidup yang menolong kami, menyertai kami selalu. Ya Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan memberkati anak-anak dimanapun mereka berada, berikan kekuatan, kesehatan, dipelihara, diberkati sekolah mereka, diberkati keluarga mereka, diberkati aktivitas mereka dimanapun mereka berada, karena Tuhan Yesus baik. Biarlah pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkat atas kami, umat-Mu tempat ini sempurna adanya, Tuhan atas hidup kami. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.